Rasulullah bersabda, perhatikanlah, akan datang atas umatku satu masa yang mana sebahagian dari umatku nantinya tidak hadir di majelis pengajian ulama tauhid, ulama fiqih, ulama tasawuf. Mereka yang tidak ikut hadir di majelis tiga fak ini, laki perempuan yang tidak ikut hadir, pejabat atau rakyat biasa, apabila tidak ikut hadir di majelis pengajian tiga fak ilmu fardu ain ini, mereka itulah yang menyebabkan krisis luar biasa di negara itu. Dua, mereka inilah yang menyebabkan pejabat-pejabat zalim, tidak berlaku adil terhadap rakyatnya. Lalu kalau kita bertanya, yang dibawa oleh Nabi sebagai utusan Allah ke muka bumi itu apa? Nah, para ulama ahli sejarah sepakat Nabi 13 tahun di Makkah, sisanya 10 tahun di Madinah, totalnya 23 tahun berkecimpung dalam dunia dakwah. Nah, 13 tahun di Makkah itu yang dibahas masalah tauhid. Bagaimana cara agar kita kenal dengan Allah? Maka ayat-ayat yang turun masalah tauhid. Bagaimana agar kita kenal dengan Allah? Nah, maka 13 tahun itu yang Nabi ajarkan kepada para sahabat adalah mengajarkan sifat 20. Nah, jadi sifat 20 itu sudah diajarkan Nabi kepada para sahabat yang paling mula-mula kita. Yang paling awal-awal mengajarkan sifat 20 itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling mula-mula mengamalkan ajaran sifat 20 juga adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sisanya di kota Madinah setelah hijrah 10 tahun itu kebanyakannya masalah fikih, cara beribadah dengan Allah yang benar, dan masalah ilmu adab yang disebut ilmu tasawuf. Nah, ajaran itulah intisari yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi ini sebagai Rasul. Dan ajaran yang tiga inilah, yang tiga ini nih, tauhid, sifat 20, fikih, tasawuf, inilah intisari Al-Quran. Intisari kenapa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, membawa ajaran yang tiga ini. Maka itu kita wajib perhatian dengan yang tiga. Kenapa Al-Quran diturunkan? Ini karena yang tiga ini. Kenapa Nabi diutus untuk menyampaikan yang tiga ini? Kenapa sahabat Nabi itu dikehendaki oleh Allah menjadi orang-orang yang pintar-pintar, yang hebat-hebat untuk lebih menyempurnakan yang tiga ini? Dan kenapa setelah Nabi itu wafat lalu ada al-ulama warasatul anbiya untuk menyambung ajaran yang tiga ini? Mudah-mudahan paham dulu semuanya. Nah, maka sepakatlah sepakat para ulama mulai di kitab-kitab mutaakhirin, di kitab mutakaddimin, mutaakhirin sampai sekarang. Tertulis di kitab-kitab bahwa para ulama ijma bahwa wajib mulai akil balik kita itu belajar ilmu yang tiga ini yang disebut ilmu fardu ain. Barang siapa kada belajar yang tiga ini, maka orang tersebut berdosa. Suami wajib belajar. Suami punya istri, punya anak, anak sudah balik, istri sering dibalik-balik. Nah, maka wajib si suami mengajari anak dan istrinya tiga macam ilmu ini. Kalau tidak diajarkan, berdosa. Nah, makanya bagus sekali dan sangat seharusnya hukumnya, bahkan wajib dalam suatu perkampungan, dalam suatu wilayah daerah, atau di sini ada masjid, di situ diajarkan pelajaran fardu ain, tauhid, sifat 20. Kenapa harus sifat 20? Nah, karena ini ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun nama sifat 20 itu bid'ah. Sifat 20 tidak ada namanya di zaman Nabi, yang ada ajarannya.
Fikih madzhabul arba'ah, madzhab 4 tidak ada di zaman Nabi. Makanya fikih madzhabul arba'ah itu namanya tuh bid'ah. Ajarannya sudah ada di zaman Nabi secara substansinya. Tasawuf tidak ada di zaman Nabi, sebutan tasawuf itu namanya bid'ah. Tapi kalau ajarannya sudah ada di zaman Nabi. Bahkan Nabi yang mula-mula mengamalkan ajaran tasawuf. Karena ajaran tasawuf itu menyuruh kita suka bertaubat, sabar jika dapat bala, syukur jika dapat nikmat, bersangka baik dengan makhluk Allah, bersangka baik dengan Allah, jangan hasad, jangan iri dengki, jangan dendam, jangan ria, tapi hendaknya ikhlas, jangan sombong, tapi hendaknya tawadu. Itu seluruhnya adalah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan langsung oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Nah, sekarang diberi judul. Kenapa diberi judul? Karena banyaknya aliran-aliran, sehingga perlu diberi nama supaya jangan tapahuruf, supaya jangan salah pakai gitu ya. Kayak pian bisa sandal, merek sama, produsennya sama, tapi ampunnya kada sama. Supaya jangan tapahuruf, pian tulisi di sandal itu adol ya. Oh, berarti ampun adol. Nah, lain ampun siapa-siapa, ampun adol, itu fungsinya nama. Nah, maka ajaran yang 3 ini lah tiap masa, tiap zaman berkembang terus sampai ke zaman kita. Siapa yang membawa? Al ulama warasatul anbiya. Nah, para ulama ini dari sahabat Rasulullah punya murid disebut tabi'in, tabi'in punya murid disebut tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in punya murid, terus sampai kepada di zaman mahaguru kita yang dulu, seperti Syekh Bangkalan Madura, seperti Hadratul Hasyim As'ari, seperti Kakawanan Sidin yang banyak. Itu kada bisa disebut namanya banyak. Para ulama-ulama beri sampai ke situ karena mereka itu dulunya mengaji ajaran Ahlussunnah wal Jamaah di Makkah, Madinah waktu bahari ya kita, waktu ajarannya masih murni. Nah, maka para ulama itulah yang membawa ajaran yang murni yang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan supaya ajaran dari Rasulullah ini terjaga, terpelihara, maka oleh para ulama mereka bersepakat untuk membentuk sebuah organisasi yang disebut Nahdlatul Ulama.